Kemudian mengingatkan kepada kita untuk berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Dengan harapan bahwa ketika kita memasuki bulan Rajab, kita akan mendapatkan kebarokahan dari bulan Rajab tersebut. Kebarokahan apa? Nanti juga akan saya sampaikan. Kan doanya Allahumma barik lana. Ya, barik lana. Kebarokahan kepada kami, ya. Kemudian dan juga kebarokahan kepada bulan Sya'ban. Nah, ini kita masuk bulan Sya'ban di akhir-akhir, dan kemarin kita sudah menghidupkan nifsu Sya'ban. Perkara menghidupkan nifsu Sya'ban, jumhur ulama sepakat, ya, sepakat setuju, sahih. Hanya bentuk bagaimana kita menghidupkan malam-malam nifsu Sya'ban itu merupakan budaya yang setiap tempat berbeda. Tapi sepakat bahwa menghidupkan nifsu Sya'ban merupakan sunnah. Sudah lewat itu ibu-ibu sekalian. Nah, sekarang tinggal beberapa hari lagi. Masih ada waktu, maka berdoa sesuatu yang sebuah keniscayaan. Kita ulang-ulang ketika ba'da sholat. Wa balikna Ramadan. Wa balikna Ramadan. Wa balikna Ramadan. Ya, kita ingin berjumpa dengan Ramadan. Ya, agar kemudian Allah memberikan kebaikan-kebaikan Ramadan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah kita Nabi Agung Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa bersama dengan sunnah-sunnah beliau. Sahabat Salimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang Rasulullah dulu ketika menjelang bulan Ramadan pun beliau juga mengadakan tarhib, dan beliau mengumpulkan para sahabat, mengumpulkan masyarakat gitu ya. Kemudian menyampaikan taujihnya, menyampaikan khutbahnya. Dan tentunya khutbahnya ini sudah sangat paham ya ibu-ibu sekalian, sudah sangat. Tapi tidak ada salahnya kalau kemudian saya bacakan. Karena ini ada beberapa poin yang nanti akan mengantarkan kita kepada bagaimana seharusnya kita sebagai hamba Allah, sebagai pengikut Rasulullah menyambut bulan Ramadan dan menggapai keberkahan itu. Ya. Diriwayatkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah berkhutbah pada hari akhir bulan Sya'ban. Wahai manusia, telah datang kepada kalian bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah menjadikan puasanya wajib dan qiyamul lailnya sunnah. Siapa yang mendekatkan diri dengan kebaikan, maka seperti mendekatkan diri dengan kewajiban di bulan yang lain. Yang melaksanakan kewajiban, maka seperti melaksanakan 70 kewajiban di bulan lain. Nah, dari poin ini saja sebenarnya Allah sudah memberikan banyak Rasulullah sudah memberikan banyak sinyal kepada kita bahwa Ramadan ini adalah bulan yang agung, bulan yang besar, bulan yang istimewa. Memang menungso itu harus dibuat begitu, Bu. Ada sebuah momentum untuk mengingatkan. Ya, bersyukurlah kita. Bersyukurlah kita selalu diingatkan dengan momentum. Contohnya Ibu sekalian, setiap hari ada waktu yang istimewa, yaitu sepertiga malam. Setiap pekan ada waktu yang utama, yaitu hari Jumat. Setiap tahun ada bulan yang istimewa, yaitu Ramadan. Nah, ini sebenarnya salah satu maksud Allah agar kita selalu diingatkan bahwa ada momen-momen begitu penjagaan Allah luar biasa ya Ibu ya. Jadi Allah itu sangat sayang sama kita sehingga diberikan waktu-waktu utama di saat kita, dan itu tawazun sekali begitu, seimbang sekali. Misalnya setiap harinya ya
kalian bertebarlah di muka bumi ini, cari duit gitu ya, berkarya gitu ya. Seakan-akan engkau akan hidup 1000 tahun lagi gitu, atau hidup selama-lamanya. Tapi di sepertiga malam Allah ingatkan kepada kita untuk kemudian sujud, ruku dan menangis di hadapan Allah. Ya, itu momen yang luar biasa. Yang Allah seimbangkan antara kehidupan dunia dan kemudian akhirat kita. Hablu minallah dan hablu minannas kita. Masya Allah. Demikian juga pada setiap pekannya. Saking sayangnya Allah, Allah menjaga dengan hari Jumat. Yang Allah memberikan banyak kemuliaan kepada hari Jumat. Masya Allah, itu penjagaan Allah kepada kita itu kan luar biasa. Kalau kita sampai seperti itu, Masya Allah memahaminya. Demikian juga setiap bulan, setiap tahunnya. Dari 11 bulan kita yang bisa jadi kita lalai terhadap ibadah-ibadah, ya walaupun sebenarnya bagi kita sahabat Salimah yang namanya ibadah itu adalah segala sesuatu yang diniatkan karena Allah dan ada tuntunannya dari Rasulullah, gitu kan? Artinya seluruh kehidupan kita itu adalah ibadah, gitu sebenarnya. Hanya saja setan itu enggak ridho, Bu. Setan itu tidak akan pernah mau membiarkan kita itu berasik-asik ria dengan ibadah kita. Kita digoda dari arah manapun, kemudian digeser niatan kita, digeser amalan-amalan kita, sampai kita menjauhi ibadah yang kita lakukan itu sendiri. Maka kemudian Allah menjaga kita dengan Ramadan, Masya Allah. Ya, menjaga kita dengan Ramadan, dikembalikan kita kepada Ramadan, sehingga diingatkan kembali bahwa hakiki kehidupan kita itu adalah selalu tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Itu jelas sekali itu. Nah, maka di khotbahnya Rasul disampaikan bahwa ini adalah bulan yang agung, berkah. Berkah itu apa sih, Bu? Berkah itu hakikatnya itu adalah kecil, tapi kemanfaatannya besar. Bisa berupa harta, bisa berupa waktu, bisa usia, ya, bisa kerudung itu termasuk harta. Kerudung yang berkah itu kerudung yang tidak disimpan terus itu ya. Kita tuh kan punya kudung double-double, Bu. Sehingga kalau mau pergi bingung nganggo kudung apa gitu. Ya, padahal harusnya kalau misalnya kudung itu dia bisa ngomong gitu. Kalau kerudung bisa ngomong gitu ya, Bu ya. Itu dia akan protes, lah kok dituku kok disimpen tok ngono loh. Ya, dia akan protes sama Allah gitu. Maka barokah itu adalah ketika barang-barang yang kita beli itu bermanfaat banyak, bermanfaat sering. Dan mereka akan bahagia. Nanti seluruh benda-benda mati itu akan berbicara di surat Yasin ya Ibu sekalian ya. Ya kalau bahasanya Krisha gitu ya. Tangan akan berbicara, mulut akan kaki akan berbicara di saat mulut kita tidak berbicara. Demikian juga barang-barang yang kita pakai, mereka akan lapor sama Allah. Itu barokah namanya. Ya Allah, mbiyen aku dituku apa kerudungnya di ngomong nek jagong tok ya Allah gitu. Aku nggak pernah dipakai untuk sholat, aku nggak pernah dipakai untuk tilawah, aku nggak pernah dipakai untuk pengajian gitu. Mereka protes sama Allah itu nanti ya. Ya itu barokah. Jadi hakikatnya kehidupan barokah itu adalah hakikatnya sedikit kecil. Sama-sama kita diberikan waktu 24 jam. Waktu yang barokah itu iso digawe iki, iso digawe iki, iso digawe iki. Jangan sampai kemudian ketika kita mau tidur, loh kok aku gak ngopo-ngopo ya mau ya. Jebule kerjaanku seakeh ya. Nah, dan itu sebagainya. Ya. Nah, kemudian di situ Rasulullah juga menyampaikan ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini monggo nanti. Alhamdulillah 2 tahun ini ketika pandemi ini di tempat kami ada optimalisasi 10 hari terakhir sama ibu-ibu lewat online. Wah, ini asik banget. Nanti kalau sempat saya cuplikan contohnya.
Kemudian di situ Allah menjadikan puasa. Jadi menjadikan puasa, hal-hal yang wajib, hal-hal yang sunnah itu dinilai sebagai ibadah wajib. Dan ibadah wajib oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan nilainya 70 hingga 700 kali lipat. Masya Allah. Obral, diskon. Enggak cuma 80%. Tempat saya itu Ramayana mau 80%. Ramadan Allah mendiskon 700%. Milih mana? Ya. Nah, nanti panjenengan juga akan bertanya, ngapain kita hitung-hitungan? Yang penting yo kita itu melakukan aja karena Allah, gitu kan, misalnya begitu. Lo ya dihitung ngongkon ayate kok. Ya dihitung ya. Karena umur kita tuh juga dihitung. Umurnya umatnya Rasul itu hanya sebatas 60 sampai 70. Kalau sekarang ada ibu-ibu sahabat Salimah yang lebih dari 60 tahun itu diskon. Ya, karena umatnya Rasul itu. Sementara perjalanan kita itu tidak hanya di dunia. Perjalanan di alam barzah itu butuh bekal yang luar biasa banyak. Setelah di alam barzah kemudian dibangunkan oleh Allah di di padang mahsyar, kita butuh tahunan, ribuan, bahkan jutaan tahun untuk bersama di padang mahsyar. Nanti pada saat penghisapan. Jadi kalau dibandingkan dengan dunia, yang kata orang itu mampir ngombe itu benar, Bu. Bahkan kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat kita, dari alam barzah sampai penghisapan tadi, perhitungan semuanya itu, kita itu hanya 2,5 jam di dunia. Ya, maka dan kemudian kalau dibandingkan dengan umatnya nabi-nabi sebelum Rasul itu bisa Nabi Nuh aja sampai 100 tahun. Pernah ngiri nggak ibu-ibu sekalian? Gini yo nabi sebelum Rasulullah kok diparingi sampai usia 100 tahun. Lah adil no Gusti Allah ini. Loh lah Allah kok nggak adil. Sabbihisma rabbikal a'la. Dijawab sama Allah. Aku itu jauh lebih hebat daripada kalian. Maka cukuplah sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Jadi tadi kembalinya para nabi-nabi sebelum Rasul itu usianya sampai ratusan tahun. Enak bisa beramal banyak. Nah, justru itulah ya betapa adilnya Allah itu kepada umat Rasulullah dengan ini 10 hari terakhir. Allah menjadikan nilainya sama dengan 83 tahun. Nah, tiap tahun kita menggapai Lailatul Qadar, 2 tahun saja, wes berapa itu? 166 tahun. Bisa melebihi kualitas kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Taruhlah Nabi Nuh alaihissalam itu menurut saya kasihan ya ketika saya itu membaca tafsir Quran surat At-Tahrim. Ketika istri para nabi itu bertanya ya, ketika ada kasus tuh At-Tahrim itu kan turun At-Tahrim itu ya, itu kan atau muntahanah itu kan sampai diprotes loh, aku kan istri nabi gitu. Kemudian Allah saking marahnya sama para istri Rasulullah itu, Allah mengatakan begini, ternyata istri nabi kayak Nabi Nuh gitu ya, Nabi Nuh kayak istrinya Nabi pun ternyata Allah tidak memberikan hidayah kepada dia. Dan sementara jangan salah gitu, istrinya Fir'aun, Asia itu masuk surga. Ya, nah itu nanti ada beberapa kajian berkenaan dengan itu. Tapi ini paling tidak saya ingin menyampaikan kepada ibu, boro hitung-hitungan ya gitu ya. Kok itu lah? Itu memang Allah mengatakan begitu gitu. Ya, kita butuh bekal yang banyak untuk perjalanan kita yang panjang. Karena hakikat perjalanan kita itu bukan di dunia, tapi di akhirat. Ya, jadi mumpung kita di dunia dan kesempatan mencari bekal itu hanya di dunia, maka monggo ibu-ibu sekalian, ya. Karena ini ada 10 hari terakhir. Allah akan menjadikan ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Coba panjenengan hitung 1000 bulan itu sekitar 83 tahun.
Nah, ini jawaban kalau kita ngiri sama para umat sebelum Rasul, kita ngiri, ya ini jawabannya. Belum lagi tadi hal yang sunnah akan dilipat gandakan sampai sama ding, maaf, yang yang sunnah akan dinilai wajib dan yang wajib akan dinilai 70 sampai 700 kali lipat. Masya Allah, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, ini yang kemudian memberikan semangat kepada kita, karena kehidupan kita di dunia itu cuma sebentar, hanya 2,5 jam dibandingkan dengan kehidupan kita di akhirat kelak. Nah, itu baru di awal-awal Rasulullah itu menyampaikan. Ya. Dan kemudian Rasulullah menyampaikan Ramadan adalah bulan kesabaran. Wah, bener nih kalau panjenengan peka gitu ya, Bu ya. Kalau panjenengan peka gitu, itu memang bulan Sya'ban itu bulan yang penuh dengan ujian kesabaran. Entah itu kesabaran bersama dengan anak, dengan pasangan, dengan tetangga, dengan mertua, dan siapapun itu. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, ini sebenarnya Allah sedang melatih kita di bulan Sya'ban. Apalagi nanti di bulan Ramadan kita akan jauh lebih diuji kesabaran kita. Ya, ini berbanding lurus dengan kebaikan-kebaikan yang kita punya, peningkatan kualitas kita. Ya, ya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah itu menjanjikan kepada orang-orang yang melaksanakan puasa. Ramadan adalah bulan kesabaran. Kesabaran balasannya adalah surga. Bulan solidaritas. Nah, ini nanti juga bisa dibuat untuk mencari keberkahan Ramadan ini. Nah, ini saya senang sekali nih. Ketika saya membaca ini saya agak kaget juga gitu. Kalau tahun-tahun yang lalu, gitu, contohnya ini, siapa yang kata Rasulullah begini, siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, maka diampuni dosanya dan dibebaskan dari api neraka dan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala sedikit pun orang yang berpuasa. Kemudian para sahabat bertanya, loh bukankah tidak semua orang bisa ngasih berbuka puasa ya Rasul? Nah, ternyata Rasul tuh nggak menjawab, ya wis toh, kamu kan bisa bersedekah dengan, karena kan di beberapa hadis ada juga itu ibu-ibu sekalian yang ketika kita bisa bersedekah karena kefakiran yang Allah takdirkan kepada kita, kemudian Allah menyampaikan, kalau kamu nggak bisa pakai uang, ya kamu pakai subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu sedekah. Gitu kan? Ada sebagian yang seperti itu di beberapa dimensi hadis yang lain. Tetapi untuk hadis ini Rasulullah tidak menggantikan itu. Rasulullah mengulangi ketika ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah kan tidak semua orang bisa ngasih makan gitu. Kemudian oleh Allah dijawab, ya Allah memberikan pahala, dibaleni meneh, Allah memberikan pahala kepada orang yang memberi makan buka puasa, walaupun seteguk susu, walaupun sebutir kurma, walaupun seteguk air. Nah, ini. Jadi tidak menggantikannya dengan kalimat-kalimat thayyibah, tapi beliau menggantikannya dengan tetap dengan walaupun hanya sekedar seteguk air gitu. Nah, ini kadang-kadang dulu ketika beberapa tahun yang lalu saya misalnya sama ibu-ibu yang lain di Semarang itu hanya merencanakan, memprogram memberikan takjil seminggu 3 kali. Ternyata kalau cuma satu teguk air, ya Allah, bagi kita ya gampang. Nah, ini harusnya kemudian kita bisa memberikan yang lebih. Oke, kayaknya ini memang bergerak-gerak karena memang saya berada di tempat yang empuk. Coba nyun sewu Ibu, ini saya potong dulu, saya tak mengganti virtual background-nya dengan yang asli saja, enggak apa-apa kelihatan di belakang Ibu nggih. Biar enggak, karena memang ternyata kalau dipakein yang ini kok jadi, nah oke, nggak apa-apa ya Bu ya. Ini kalau gini sekarang nggak masih gerak-gerak ya Bu ya, karena memang di tempat yang ini saya tempat yang empuk.
Oke, nggih, sekedap. Atau laptopnya di pangku ya, Bu? Atau ditaruh? Enggak, ini memang saya Oh. tempat, Bu. Oh. Salah tempat saya, Bu. Saya salah tempat. Jadi seperti inilah sebentar. Oke. Keluar sebentar. Ya, ini nggak bisa kalau nggak begini. Ini saya nyari yang virtual background yang kosongan kok ora ono. Pilih yang non, Bu. Iya, makanya ini kok nggak keluar. Punya saya mah nggak keluar, Bu. Sedap. Nggak keluar, Bu. Ini harus dikeluarkan ini. Nah, tapi ini kebalik. Ya kan? Oke. Nah, gini aja Bu ya. Ini lebih cetol malahan ya. Jadi tak pikir nganggo virtual background ben rada apik ngono ben asline rak ketok jebule malah ya ora apa-apa wis. Lanjutkan ya Bu ya. Ya, jadi Allah itu tidak menggantikan perintah untuk memberikan buka itu dengan kalimat yang lain. Bahkan Rasulullah itu ngongkon lagi menyuruh kita untuk menyampaikan kepada kita untuk akan diberikan pahala ya bagi orang-orang yang memberikan hanya seteguk air gitu. Bayangkan itu, Masya Allah, ini bisa jadi sebuah program ini ya, program keberkahan kita. Saya juga lagi berpikir piye cara ngasih takjil ke orang lain gitu ya. Ada ibu-ibu yang nanti saya tiap hari mau ngasih tetangga boleh gitu ya. Jadi setiap hari tetangga sebelahnya lagi, itu sebelahnya lagi, itu sebelahnya lagi kan boleh. Sebenarnya kan berbuka puasa. Nah, itu nanti tiap hari itu bayangkan. Itu keberkahan yang luar biasa. Ya, bahkan kalau kita bicara sedekah itu Masya Allah itu ya, orang mati itu dia pengen dihidupkan lagi cuma satu pengennya. Sedekah. Nah, itu kan. Nah, itu. Nah, kembali ke persoalan Ibu-ibu sekalian. Jadi itu Rasulullah sampai mengatakan begitu kepada kita. Ya. Kemudian Ramadan adalah bulan yang awalnya ada rahmat, tengahnya ada maghfirah gitu ya, dan seterusnya. Ya, kemudian akhirnya terbebas dari api neraka. Nah, makanya ada doanya. Semoga ibu-ibu masih ingat nih, sahabat Salimah masih ingat ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim gitu. Dibaca sunahnya sebelum berbuka puasa. Wanga loh Bu, itu aja gampang. Tapi ternyata ndonga sebelum berbuka puasa itu enggak gampang. Kita rak ribut golek nyepake daharan ya Bu ya. Ya. Makanya kalau di tempat saya itu sampai tak buat ini aja biar kondisinya dalam kondisi yang bagus, sehingga saya biasanya menyempatkan untuk, kalau tahun kemarin saya podcast ya sama anak-anak SMA, ben yo muncul semangat untuk terus bersama dengan kebaikan-kebaikan itu. Oke. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi itu saya membahas tentang bagaimana Rasulullah sambutan khotbah. Nah, sebenarnya ibu-ibu sekalian ada hal yang juga tidak kalah pentingnya ketika kita menyambut bersiap untuk datangnya bulan Ramadan itu adalah sebetulnya kalau kita bicara hanya dua hal yang perlu kita perhatikan. Ya, perintahnya itu kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Jadi apa perintahnya itu tadi yang juga disampaikan adalah ya ayyuhalladzina amanu, diberikan diserukan kepada orang-orang yang beriman. Beriman itu apa? Amalan hati. Nah,
amalan hati. Bukan sekedar beriman, tapi iman itu adalah amalan hati. Maka dalam rangka menyambut bulan Ramadan, agar mendapatkan keberkahan Ramadan, satu hal yang sangat diperhatikan adalah tentang hati. Hati yang bagaimana? Hati yang menyambut dengan bahagia, dengan sukacita. Ya. Orang malah Ramadan, aduh, bariki Ramadan, tangi bengi, gitu ya. Waduh, terawih meneh, gitu ya. Dan kemudian kalau saya nih, tadi aja saya udah ngomel gitu ya. Ya Allah, panasnya Semarang, oh Semarang, panasnya, saya bilang gitu. Ramadan itu ya Bu, salah satu artinya secara lugawi itu adalah panas. Ya, selain menahan gitu ya, ada bahasa panas gitu. Waduh, Ramadan menah. Nah, kalau kita ketika menjelang Ramadan tuh kalimat kita itu, aduh Ramadan meneh, kayak engko bodoh, aduh ngetokke duit akeh. Nah, malah semakin kacau kita nih ya. Nah, makanya bagaimana hati kita harus kemudian kita bahagiakan. Ya, bahagiakan. Nah, dengan cara apa ya? Monggo panjenengan ya. Apalagi sekarang yang namanya kajian memberikan dan kalau saya sih gampang aja sebenarnya. Ramadan ini adalah hadiah yang Allah berikan kepada kita. Ya, hadiah gimana? Panjenengan tahu kan kasus kemarin yang viral di Brebes? Ada seorang ibu dengan 3 anaknya digorok. Ya, itu stres berat itu, Bu. Ya. Dan persoalan kita itu enggak cuman itu. Kita perempuan itu banyak diuji oleh Allah. Ya, karena memang perempuan banyak menggunakan hatinya. Ya, walaupun kemudian bukan berarti bapak-bapak enggak diuji sama Allah, sama ujiannya. Ya, Allah pengen tahu siapa di antara kita yang tetap bertahan dalam kebaikan, tetap bertahan kepada ibadah kepada Allah, tetap bertahan hanya Allah orientasi kita. Maka diuji. Ya. Kita tuh kan diuji Bu sama Allah, Bu. Entah diuji dengan pasangan, entah kita diuji dengan anak, entah kita diuji dengan mertua, entah kita diuji dengan ipar, entah kita diuji dengan tetangga. Bahkan bisa jadi kita diuji dengan diri kita sendiri. Kira-kira nek dhewe diparingi Gusti Allah ujian tuh kalau bukan karena bantuan Allah itu bantuan siapa? Walaupun rumusnya sudah jelas. Rumusnya Allah memberikan ujian kepada kita itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi sakjane nek dheweku diparingi ujian sama Allah tuh Allah sudah ngitung bahwa kita itu mampu. Cuman persoalannya ketika kita memang benar-benar diuji, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang ketika diuji oleh Allah, kok aku sih yang diuji sih? Kan aku harus ngaji, aku harus melu salimah, misalnya kayak gitu ya. Bukan begitu gitu ya. Tetapi apa sih sebenarnya sinyal-sinyal Allah gitu? Apa sih sebenarnya yang ingin Allah kersake pada diri saya? Apa sih yang ingin Allah tingkatkan untuk saya gitu? Ya, saya juga begitu yang diuji ngono ya. Sabar woro, sabar wor. Mesti ngono ya Bu. Ini ada apa ini? Allah mau ngasih apa nih ke saya nih? Oh, kon sabar. Ketika kemudian tidak dicueki, ketika kemudian kita berusaha terus baik. Ya, terus baik dan baik. Ya. Jangan sampai kemudian melengahkan jengkel aku dicueki cuek genten, enggak begitu juga gitu ya. Karena sebenarnya Allah ingin memberikan kesabaran kepada kita. Mungkin Allah akan memberikan apa ya? Kalau bahasanya Budiah Ustadz Zubair almarhum itu dengan niat yang bersih dan karya yang istiqomah, maka kita akan mendapatkan keajaiban. Kata beliau begitu, Bu ya. Saya mengambil dari quotes-nya beliau. Ya, keajaiban. Entah Allah mau ngasih keajaiban itu apa. Ya kembali persoalan. Jadi sebenarnya ujian kita itu luar biasa, Bu, dan setiap kita itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang bisa menguatkan kita? Ya Ramadan kita ini.
Lah kok bisa? Ramadan bukanlah hanya puasa. Wah, lah itu nanti kajiannya sampai sesuk iki aku nek jelaske ngono ya. Dari puasanya sendiri saja gitu ya, Bu ya. Itu adalah proses menahan diri. Ya, proses menahan diri. Gimana nggak menahan diri? Kira-kira kalau ibu-ibu sekalian sudah waktunya buka puasa terus gitu ya, terus kemudian panjenengan misalnya buka puasa ini jam 5:30. Dengan 5:30 kurang sak menit ngono kuwi. Terus buka kira-kira piye? Kan enggak mungkin kan? Nah, atau halah aku isih warek kok, aku isih kuat kok puasa. Terus kemudian bukanya isya gitu misalnya. Nah, berarti proses menahan diri. Maka ini agak sedikit melenceng dari apa namanya? Contoh ya, saya itu kalau mengajarkan anak-anak pada berpuasa itu, ya, tapi anak saya sudah lewat semua, bukan anak saya sudah gede-gede semua. Anak saya waktu kecil-kecil itu saya bukan persoalan dia makan dan minum, tapi persoalan menahan diri. Jadi saya sarankan kepada ibu-ibu yang melatih putra-putrinya berpuasa, mereka dibangunkan ketika sahur. Jangan sahurnya jam 6, jam 7 gitu, jangan. Pada saat sahur itu harus dibangunkan. Orang ketang yang modelnya dramanya banyak ya, biar dramanya ya. Ya ada yang merem gitu. Anak saya itu ada yang pertama itu merem gitu ya. Disenggol baru makan, baru makan gitu ya. Kalau anak yang kedua itu merem tapi mulutnya tetap aja jalan. Gitu. Jadi lucu-lucu, Bu. Oh, ya. Tapi itu drama yang indah dan akan indah ketika dikenang. Ya. Nah, itu. Jadi ibu-ibu sekalian menahan. Nanti kok misalnya kira-kira jam 7 gitu mereka sudah ribut gitu ya. Biasanya saya suka ngerayu. Jam 8 ya gitu ya. Tapi kalau mati udah mentok gitu ya sudah gitu. Jangan dipaksa sampai selesai gitu ya. Kalau untuk latihan silahkan karena sebetulnya puasa sendiri adalah proses menahan diri. Ya itu panjenengan kalimat menahan diri itu kan sebenarnya sangat dimensinya itu sangat luar biasa. Menahan diri dari hawa nafsu, menahan diri dari amarah, menahan diri dari keinginan dunia, menahan diri dari bahkan ibu-ibu sekalian, sahabat Salimah, menahan diri dari berlebihan dalam beribadah itu penting. Ngibadah we tetap kudu tawazun kok piye to? Wazan kok. Bayangkan itu. Itulah proses yang luar biasa. Contoh lagi, kenapa mungkin ini sepele ya. Saya itu baru mencoba insya Allah tahun ini. Ya, saya itu kalau buka puasa itu biasanya langsung minum, Bu. Entah itu air putih, entah itu yang seger-seger lah gitu ya. Dinggum bales gitu. Tahun ini saya mencoba untuk seperti Rasul. Ya, pengen ya berbuka dengan kurma atau seteguk atau air putih. Wah, angel Bu Ibu. Nah, saya itu dulu tahun kemarin itu berbuka dengan rutop. Rutop tahun nggih. Apa namanya? Kurma muda itu. Aku itu senang Bu kurma muda. Kui saja aku ki ora iso nahan nafsu, Bu. Saya tuh kalau makan rutop tuh sekali makan rutop 5. Padahal sunai utamanya telu. Loh, lucu toh? Emang wong menungso ki mang angel loh. Disuruh utama telu kok ya 5 loh lah, lucu toh. Tapi kalau sukari gitu saya karena nggak begitu seneng manis ya, saya ambil 1 dia udah kenyang itu saya. Ya padahal utamanya berapa, Bu? 3. Loh, lah piye toh? Itu proses kenapa kemudian Allah itu mengapa Allah itu mengatakan bahwa ini adalah hadiah yang kuberikan kepada kalian misalnya gitu ya. Atau kita anggap bahwa Ramadan itu hadiah ya karena itu bisa melatih bahkan dengan proses menahan diri itu pun itu bisa banyak menyelesaikan urusan kita. Nah, piye to? Kurang piye coba. Ya. Nah itu belum lagi ketika kemudian sahur gitu kita disuruh memperbanyak istighfar karena memang bulan Ramadan adalah bulan taubat ya dan istighfar ibu utamanya di sahur. Nah ibu sedang nanya sama saya, Wara boleh nggak istighfar di duha? Yo ento masa ora ento. Istighfar ba'da sholat, oh boleh gitu ya, boleh banget gitu ya.
Nah, walaupun kemudian utamanya di sepertiga malam. Lah kalau panjenengan mau menambah gitu ya dengan bar sholat kemudian bersolat ya nggak apa-apa gitu ya. Sama itu lebih banyak lagi pahalanya. Nah, jadi kenapa sampai sedemikian rupa? Maka kembali ke persoalan ibu-ibu sekalian, mari kita gembirakan. Gembira yang tidak hanya sekedar euforia loh Bu ya. Ya, tidak sekedar euforia tapi benar-benar ya Allah iki kesempatan aku mau melakukan sesuatu yang baik. Biar Allah menambahkan kebaikan, biar Allah kemudian memberikan kepadaku la'alakum tatakun. Nah, gitu loh Bu. Senang gitu loh Bu. Kalau sama seperti kalau kita misalnya mau dapat honor gitu. Wah, untuk honor ya aku minta tuh kue gitu, ngono loh Bu. Sama. Nanti kalau wah Ramadan ya aku mau berbuat ini. Nah, begitu. Nah, ini adalah proses menggembirakan diri. Masih ada beberapa waktu. Ya. Coba panjenengan kalau melakukan sesuatu dengan gembira gitu ya, ya kan senang ya Bu ya, menikmati gitu ya. Tapi nek kita melakukannya dengan Ramadan meneh, gitu ya. Atau resek-resek, alah ya Allah kotor meneh. Ya, kita resek-resek wegah-wegahan gitu kan. Tapi kalau kita membahagiakan diri ini, nah padahal Bu, bahagia tok we berpahala. Loh, piye to? Makanya ya sing durung bahagia bahagiakan. Ya Bu ya, dan bahagia kita tidak tergantung dari yang lain. Saya kalau kemarin waktu muhasabah anniversary saya menulis quotes bahwa pasangan kita itu tidak kebahagiaan kita tidak tergantung dari pasangan kita. Kita harus bisa membahagiakan diri kita sendiri. Kalau kayak gitu kita nelongso terus menggoda diri. Ya. Makanya apa yang membuat kita, yang menciptakan kebahagiaan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah sikap hati yang pertama karena memang Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu untuk orang-orang yang menyeru kepada puasa saum Ramadan gitu. Nah, yang kedua ibu-ibu sekalian, yang kedua adalah niat. Mari kita tancapkan niat mulai sekarang bisa meraih keberkahan bulan Ramadan sebanyak-banyaknya. Niat ini penting sekali, bahkan niat ini menjadi syarat dan hukumnya beribadah. Ya. Ini penting. Innama a'malu biniat. Dan semua amalan kita itu akan diberikan sesuai dengan niat kita. Hadis pertama arba'in, cetu banget itu. Ya. Ya. Innama biniat wa innama likulli amri manawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasuli, ya hijratuhu ilallahi wa rasuli. Ya, wa man kana yuhifuha awim roka'iyakihuha bahajaro ilai. Lah kalau engkau ingin mendapatkan niatnya kamu hijrah itu untuk mendapatkan perempuan yang engkau cintai, ya engkau akan mendapatkan itu. Jangan khawatir, tapi tidak mendapatkan alaih keduanya. Ya Allah dan Rasulnya. Ya, jadi niat itu penting sekali Bu. Mau nggak kita tancapkan mulai sekarang? Ya, kita tancapkan niat kita. Dan niat ini adalah bermanfaat untuk memberikan semangat dan menjaga ketahanan ibadah kita. Ya, menjaga semangat dan ketahanan ibadah kita. Karena nyun sewu ya Bu ya, sahabat Salimah yang dirahmati oleh Allah, yang namanya kita itu kan puasa itu kan paling banter Senin Kamis, Yaumil Bid, kemudian paling banter Daud ya. Nah, kalau kita full Ramadan dengan 30 hari, 29 hari itu kan ya butuh stamina yang tinggi. Ya kan? Maka perlu semangat dan konsistensi kekuatan ketahanan semangat. Saya sering mengibaratkan dalam diri saya sendiri itu yang namanya Ramadan itu seperti maraton. Maraton tuh punya strategi dulu waktu pelajaran kelas berapa ya Bu ya, SMP kali ya.
Maraton itu pertama yang penting jalannya konsisten. Tapi ada persiapannya Bu. Persiapannya ada teorinya sendiri. Pada saat masuk bulan Ramadan itu kalau kita kan enggak. Bagi kita tuh masuk bulan Ramadan saking semangatnya gitu ya Bu ya. 10 hari pertama langsung sprint. Nah, nanti 10 hari kedua lempe-lempe. Ya kan? Kecapean, ya kebosanan gitu ya. Nah, strateginya yang pertama itu konsisten. Terus sangat sedikit tapi terus itu. Nanti mulai periode etapa yang kedua ditingkatkan lagi. Nah, etapa yang ketiga, nah ini mulai sprint ini. Kencangkan ikat pinggang, kencengi semuanya. Ayo kita sprint. Nah, harusnya begitu. Ya, nah kita kadang-kadang itu enggak. Yang terjadi adalah yang pertama kita wes semangatan banget gitu ya, sampai kabeh diayai kabeh ya. Ya, jangan salahkan kalau kemudian nanti hari ke-11 ke-12 sudah futur, berhenti setelah berjalan bergerak. Nah, capean kok, Bu. Ya nggak pakai strategi kita nih. Atau kita yang pertama, kan kata Bu Oro pelan-pelannya kebangetan sampai nanti di pertengahan, loh kok wis tanggal 15 loh, lah kok aku urung entuk apa-apa. Nah iya mumet ini ya Bu ya. Nah ini yang sering terjadi. Saya pun juga pernah merasakan seperti itu Bu ya, makanya sekarang saya hati-hati sampai jadwal tuh saya detilkan gitu. Ini apa namanya, PP Salimah juga banyak kegiatan Bu online gitu ya. Aku yang pengen nangis rasanya, ya Allah. Muka-muka keberkahan selalu ada dan diberikan kekuatan gitu ya. Itu. Jadi Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kemudian berusaha untuk menancapkan niat yang sekarang. Kita kan punya komunitas. Salimah itu Masya Allah punya komunitas. Ya, silakan berkomunitas, silakan berkumpul, kita buat program bersama. Saya lebih senang bukan target tapi programnya yang saling mengingatkan, watawasobil haq, watawasobil sober, saling bergandengan tangan, bersaudarakan satu sama lain, itu saling mengingatkan kita bulan Ramadan. Karena kita nggak bisa ibadah itu sendiri, Bu. Dan kalau panjenengan bisa mengamati ya seluruh ibadah yang Allah perintahkan kepada kita yang utama-utama itu semua tidak bisa sendiri. Tidak bisa sendiri. Ya, mau apa wis? Ya, semuanya butuh orang lain. Ya. Ya, jadi kita jangan meninggalkan hal-hal yang sifatnya kebersamaan. Ya, sifatnya ukhuwah, jangan. Karena sebenarnya itu ruh dari al-Islam itu sendiri. Ya, makanya saya tuh sangat heran ketika ada orang yang misalnya umroh atau haji metenteng awake dhewe, wah nggak bakal kuat. Ya, itu prinsip. Coba siapa yang sudah pernah tindak umroh itu? Umroh itu hakikatnya kehidupan benar-benar real. Ya, real kita itu tidak bisa beribadah sendiri. Ya, selalu harus bersama dengan orang lain. Walaupun banyak sih orang-orang yang egois, mlaku mangkat dhewe, kok masjid dhewe ngono ya akeh, tapi itu tidak akan mendapatkan banyak kebaikan. Karena hakikat kebaikan itu ketika kita bersama dengan banyak orang. Karena perintahnya itu hablum minallah dan hablum minanas. Nah, nanti konsep ini perlu dijelaskan ini pada ibu-ibu sekalian gitu. Termasuk di bulan Ramadan itu, kenapa Allah sampai Rasulullah, kan tidak semua orang bisa ngasih takjil ya Rasul. Ternyata dijawab, walaupun hanya seteguk air. Bayangkan, Bapak tetap mikir wong liya berarti itu kan. Nah, berarti peduli kepada orang lain, berbagi dengan orang lain itu adalah hakikat al-Islam. Nah, itu. Jadi itu penting sekali. Nah, sekarang Ibu-ibu, bagaimana setelah kita membahagiakan diri dengan datangnya bulan Ramadan, kemudian kita menancapkan niat yang bagus, maka persiapan apa saja yang perlu kita persiapkan. Ini walaupun tinggal beberapa hari lagi enggak apa-apa, tidak ada kata terlambat, pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan. Saya tuh senangnya dengan Islam itu, Bu, uji ya. Itu seluruh kebaikannya bisa remedial, tahu enggak, Bu? Ya. Oh, saya tuh belajar tentang parenting itu loh.
Ketika saya mengevaluasi, loh jebule kok cara didikku kok ono sing salah. Oh, ternyata oleh Allah boleh diremedial. Nah, gitu ya. Hubungan dengan suami yang mungkin kemarin salah bisa diremedial. Nah, gitu. Enaknya Islam itu begitu gitu ya. Ya. Karena Islam itu tidak melihat hasilnya, Islam itu melihat proses kita. Ya, nggak apa-apa, ini tinggal beberapa waktu, tetap orak popo. Mari kita fastabiqul khairat. Mari kita berlomba. Ya, yang pertama adalah persiapan spiritual. Nah, ini yang itu ya. Kalau yang apa namanya spiritual itu ya termasuk bagaimana kita mempersiapkan ruh kita, gitu ya, mempersiapkan kematangan kita dalam apa namanya menyambut bulan Ramadan tadi, membahagiakan diri, menancapkan tekad gitu ya, niat dan sebagainya. Kemudian persiapan intelektual. Nah, ini dibaca kembali dan Masya Allah, Bu, sunah-sunah di bulan fikihnya bulan Ramadan itu luar biasa. Kenapa harus menginapkan niat, mengapa harus mengakhirkan sahur, kenapa harus menyegerakan berbuka. Masya Allah, semua itu penuh hikmah, Bu. Dan itu semua pola hidup kita yang luar biasa bagusnya. Ya hanya saja kadang-kadang kita, itu kan sunah, Bu. Nah, wes, pokoknya sunah kan. Dulu kita pemahaman sunah itu kan sesuatu yang ketika dilakukan berpahala, ketika tidak dilakukan tidak apa-apa. Nah, jadi ini ya saiki sunah ora apa-apa. Jadi itu yang kemudian membuat kita cara pemahamannya salah. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah persiapan fisik. Nah, ini penting sekali. Ya, bagi saya yang usianya jelang 50 tahun ini ya memang saya harus super ekstra ya. Apalagi saya punya kelemahan Bu, faktor U. Bukan usia, Bu, tapi ukuran. Lanjutnya enggak ngerti aku aja gitu ya. Nek ngene kan kata emang wajahku tok, Bu. Tapi ora ngerti asline ya. Asalkan tidak boleh body shaming ya, Bu ya. Awas kalau body shaming ya. Jadi toksik nanti ya. Nanti kasihan itu orang-orang yang kayak Bu Kunti Brebes itu ya. Itu salah satu yang membuat dia tidak bisa bertahan dalam mentalnya yang kuat ya, kadang-kadang wanita lain suka toksik gitu ya. Racun. Contohnya, ya Allah, anakmu kok kurus tau, mbok dikei iki ya. Ya, anakmu kok ngene toh. Nah, itu akhirnya kemudian jadi stres ya. Sindrom baby blues. Nah, itu kan jadi sekarang persoalannya banyak itu, Bu ya. Jadinya ya. Oke, fisik. Jadi memang kalau termasuk kenapa kalau bangun harus bersiwak gitu ya. Itu tuh ternyata punya maksud ya. Kalau saya memang sekarang harus hati-hati makannya gitu ya. Saya sering diejek itu sama teman-teman. Wah, borok ya kayak pantangan. Oh iya. Karena kalau yang sehat itu, Bu, badan yang sehat itu nggak banyak pantangan. Kalau saya kan pantangannya kayak teh ra ento gitu ya, kopi ya kudu kopi pahit. Karena memang sudah harus diperbaiki. Tapi nggak apa-apa, saya yakin ada remedialnya. Nah, ada remedialnya, nggak apa-apa gitu ya. Oke, persiapan fisik. Nah, kemudian persiapan apa? Nah, termasuk persiapan perencanaan optimalisasi Ramadan. Kira-kira setiap hari kita tuh mau ngapain aja, Bu? Pagi kita ngapain? Kalau kita tuh nggak punya rencana atau mengalir saja, saya yakin nanti panjenengan akan terkaget-kaget. Loh, kok aku ya mene kok ora urung iso apa-apa ya? Ya mene kok urung iso apa-apa ya? Nah, begitu. Jadi ora ketang sithik, kemudian monggo panjenengan membuat perencanaan. Ya, boleh sama teman-teman komunitas ibu-ibu yang lain gitu ya, sama anak, sama suami gitu ya. Kalau sama suami dungani sik, Bu ya. Balik angel. Ibu-ibu itu pada mesti menyerah kok gitu. Dia bilang, Bu, yang menguasai hati itu Allah. Maka mintalah kepada Allah. Dan teruslah berjuang untuk apa ya? Saya sering mengatakan menggelombangkan kebaikan. Ya, agar kemudian seperti itu loh, Bu, seperti apa namanya? Itu kalau dalam ilmu fisika itu ada yang namanya apa ya? Yang semakin digerakkan cepat itu, maka kan dia akan berpengaruh kepada lingkungannya, getarannya itu loh, itu namanya apa ya?
rumus apa itu? Nah itu maka bagi seorang perempuan itu yang menjadi kepentingan kita adalah bagaimana kita terus menggelombangkan kebaikan, ya. Terus mengembangkan kebaikan, maka akan terpendar pada pasangan kita, akan terpendar kepada anak-anak kita. Tapi hati-hati, setan itu pinter. Wah, nanti bisiki kita loh, kowe iki ibu yang baik kok, kowe iki ibu yang kuat kok, loh hebat toh kamu itu toh. Nah ini yang harus hati-hati. Saya sendiri juga kadang-kadang merasakan ya Allah, setan tuh laknatullah, nah, jebakannya tuh sangat apa ya, smooth banget Bu. Ya, ketika kita benar-benar konsentrasi pada kebaikan, kita tuh selalu dibisikkan sama setan itu. Loh, itu kamu tuh wanita hebat kamu itu. Kamu itu wanita yang luar biasa. Nah, ini setan laknatullah ini, ya. Hati-hati ini. Kadang-kadang kita akan terjebak dengan hal tersebut. Ya, dan Ramadan itu akan bisa membantu kita untuk itu, ya. Tentang keikhlasan, ya. Ketika ditanya para sahabat itu ya, saum itu milikku kata Allah. Ya, kita kan nggak tahu orang saum apa enggak kan? Apa ya meh cerita aku saum ngeleh gitu kan enggak. Ya. Oke, itu makanya direncanakan. Kemudian peningkatan ibadah saum itu sendiri. Kita bukanlah kaum yang hanya bisa hasilnya menahan lapar dan dahaga. Harusnya kita juga bisa menjadikan Ramadan itu tidak hanya sekedar lapar dan dahaga. Ya. Kemudian ibadah-ibadah penunjang, kemudian terawih. Terawih itu ketoknya sepele tapi penting itu Bu. Ya walaupun kemudian kalau kita ambil fikihnya memang Rasulullah dulu terawihnya itu saatan-saatan karena beliau sendiri juga khawatir kalau beliau itu terawih terus nanti dikira wajib gitu. Jadi sebetulnya Rasulullah itu konsep terawih itu adalah qiyamul lail yang dipanjangkan dan diawalkan. Ya, seperti itu. Ya. Jadi saatan-saatan. Nah, yang kemudian taraweh menjadi syiar ya memang ketika zaman Abu Bakar. Jadi siarkan. Ya, tapi sebelumnya kalau kita lihat hakikatnya adalah saatan-saatan. Karena Rasulullah takut, khawatir, bukan takut ya maaf. Khawatir kalau nanti kalau beliau sering melakukan ya pada tarawih itu dikira wajib gitu. Ya, subhanallah ya, Rasulullah itu kalau menurut saya tuh kalau saya itu semakin belajar tafsir ya ibu-ibu sekalian, ternyata Rasulullah itu pengorbanan sama kitanya luar biasa loh. Ya, panjenengan kalau baca tafsir Quran surah Muntahanah itu ketika Allah itu duka sama Pak istri-istri Rasul itu kan sebenarnya ibaratnya digo tumbal kan. Rasul itu kan untuk tumbal itu kan, biar jadi contoh gitu. Ya nanti kapan-kapan kita bahas itu. Itu cantik banget itu ketika kita bicara soal semakin kita banyak membaca tafsir, semakin kita Masya Allah ternyata seluruh kehidupan kita itu sudah diatur oleh Allah dan sangat tinggal melekatkan aja sebenarnya kita. Hanya saja seringkali kita tidak bisa melakukannya dengan baik. Ya, Bapak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mengutamakan ukhuwah, ya, ada perbedaan-perbedaan yang ada, penentuan tanggal 1 Ramadan, penentuan 1 Syawal, monggo lah. Ya, kita melihat. Nanti tanya aja sama Bu Karsini itu. WA Bu Karsini tanggal 1-nya Ramadan kapan? Ya. Nanti Bu Karsini biar nanya pada ahlinya. Nanti tanya juga 1 Syawalnya kapan gitu ya. Salatnya piye ya, nanti tanya aja sama Bu Karsini ya. Beliau adalah wakil kita ya, wakil kita di kebaikan-kebaikan ini. Beliau yang bertanggung jawab atas diri kita ya. Karena memang ketua ini bisa jadi dia akan mengangkat derajat kita di sisi Allah, tapi di sisi lain dia punya pertanggungjawaban yang besar ya, dan kemudian barang siapa mereka yang tidak adil, tidak melakukan amanah dengan baik, maka menjadi penghuni kerak neraka. Nauzubillah min dzalik ya. Begitu ya Ibu-ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan sekali lagi mari kita gembirakan dengan datangnya bulan Ramadan, kita tancapkan niat yang bersih dan kita membuat perencanaan bulan Ramadan agar Ramadan tahun ini jauh lebih baik daripada yang sedang kemarin. Dan perlu kami ingatkan bahwa setan bertebaran di muka bumi ini. Loh, apakah benar setan terbelenggu? Ya, gitu ya. Kalau Ramadan iya, tapi hawa nafsu kita yang kemudian membuat kita jadi tidak selesai urusannya.
Ya. Dan sekali lagi Bu, belum tentu kita bisa mendapati bulan Ramadan tahun depan. Maka monggo fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair Ustazah. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Di kolom chat sudah ada 3 penanya, tetapi saya berikan kesempatan untuk bertanya langsung terlebih dahulu. Yang mau bertanya langsung, Ibu-ibu monggo bisa open mic sama open video, okay? Ada? Saya boleh ya, Bu Reni. Oke, monggo Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bukan sini. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya yang disampaikan Bu Oro terkait persiapan kita menyambut dan merayakan keberkahan Ramadan. Tadi disampaikan bahwa puasa itu bukan hanya urusan tidak makan atau minum, tapi urusan itu. Nah, sementara makin itu kan begitu banyak ya, termasuk tadi disampaikan bagaimana kita bisa berbagi dengan lingkungan dan sebagainya. Nah, kita secara umum itu suka ya Bu dengan indahan ya, dan Ramadan itu menjadi secara umum jadi tempat kita memang untuk bisnis itu jadi begitu begitu banyak diminati begitu. Nah, sementara tadi disampaikan juga bahwa besok itu semacam kerudung kita yang banyak tersimpan di lemari, tidak banyak digunakan, tapi mungkin kita bisa beli lagi dan beli lagi, itu pun juga akan ada tanggung jawab. Nah, mohon tips Bu bagaimana kita itu antara keinginan dan kebutuhan itu, sehingga kita itu apalagi ini di Ramadan itu kita lebih pada kebutuhan kita sejauh mana itu. Kok terputus-putus? Hilang Bu suaranya. Hilang. Sinyalnya. Bisa diulang pertanyaannya Bu. Ya, jadi mohon tip ini untuk kita para wanita ya secara umum ya bisa menselaraskan. Jadi nanti mana yang kemudian kita harus ekspresikan antara itu keinginan sama kebutuhan begitu Bu. Karena memang Ramadan ini kita benar-benar ketika kita sudah semangat untuk menyambut itu kita bisa mengimplementasikan apa-apa yang kita sambut di Ramadan itu untuk kita tunjukkan di bulan Ramadan. Terima kasih Bu. Jadi inti pertanyaannya bagaimana mungkin tipsnya untuk membedakan antara keinginan dengan kebutuhan, kemudian bagaimana skala prioritas kebutuhannya, maka Ibu. Oh gitu. Mungkin begitu Bu Ara, monggo. Iya, moga-moga bisa tertangkap dengan baik ya, karena memang tadi agak terputus-putus ya suaranya. Ya, berkenaan dengan ini memang kita harus membangun pemahaman yang benar terhadap harta. Ya, harta itu kan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditanya 2 hal. Kalau usia kita itu kan hanya ditanya bagaimana usiamu sebelum matimu gitu kan. Kemudian kalau sehat itu sebelum sakitmu gitu kan. Nah, kalau harta itu kan 2 yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kamu mencarinya dan bagaimana pula kamu membelanjakannya. Jadi harta ini memang mempunyai perlakuan khusus, apalagi perempuan. Ya. Kalau laki-laki godaannya adalah perempuan, wanita, ya. Dalam Quran surat Al-Insan. Tetapi kalau perempuan itu godaannya adalah harta. Di Quran surat Al-Insan, maka iming-imingnya Allah di Quran surat Al-Insan itu Bu, sahabat Salimah, iming-imingnya orang yang akan masuk surga itu kan nantinya pakaian dengan bertaburan emas. Panjenengan aja mbayangke bajunya tempelannya emas ya batangan lho ora ya.
emas, Bu. Kita tuh kan pakai baju. Wong saya tuh kemarin dikasih baju pernikahan toh, Bu. Ada ponakan yang nikah ngono ki. Ndelokke ya Allah kelip-kelip nganggo ku ya apik banget iki. Rasanya ya Allah jadi pede gitu loh gitu. Ternyata senang gitu perempuan karena memang perempuan itu senangnya dengan harta. Terus ditambah lagi nanti di Quran surat Al-Insan juga dikatakan minum kita itu dengan cangkir-cangkir yang indah. Loh, itu Bu. Saya itu dulu Bu, namanya cangkir nggak mikir, tenan rak Bu. Terus aku silaturahim Bu, kemana-mana kan dulu waktu saya bersama dengan teman-teman itu kan sukanya silaturahim ke pejabat-pejabat. Aku normal loh Bu, tak lirik tuh Bu. Ya Allah, apik banget cangkire yang wis meh tuku Bu, aku Bu, meh tuku. Terus aku ndelok nang ngone wong liya to Bu. Loh, kok luwih apik meneh. Lah, aku meh tuku sing ndi iki aku. Enggak cuma cangkir, Bu. Toples tuh loh Bu, aku ndelok ke tonggoku ngene, ya Allah apike to. Ndelok ke sebelah kono, lho kok luwih apik. Waduh, lah iki aku ngono. Ya, dadi macam-macam itu. Nah, artinya Ibu sekalian, memang perempuan seperti itu. Nah, ini yang perlu dibangun adalah pemahaman kita tentang harta. Satu hal yang perlu dibangun dalam pemahaman kita tentang harta adalah bahwa sesungguhnya Allah itu akan, pertama nih ya, Allah itu akan memberikan kepada kita itu kebutuhan kita. Jadi Bu, ora usah khawatir. Saya tuh masih ingat banget kok. Dulu laptop, ini sama-sama saya laptop ya Bu ya. Dulu saya tuh nggak punya laptop. Ya hasilnya pingin banget gue ngisi, gue apa, gue laptop. Dulu kan masih sering banyak pelatihan. Nah, ternyata ketika memang memang saya itu butuh laptop, ya Allah Bu, dimudahkan sama Allah. Diparingi barang ke Bu. Sama Allah. Ya walaupun mungkin caranya aku untuk rego murah dengan kualitas yang bagus. Nah, sama-sama laptop, jadi ketika tahun berapa itu saya itu masih 2013 kalau nggak salah. Aku masih ingat sekali itu. 2013 itu saya gaya Bu. Padahal harus beli laptop dengan kapasitas yang cukup bagus waktu itu. Aku pengen gaya nganggo tab. Nah, nek ngisi pelatihan ini nganggo ceret itu lah Bu, ben gaya sithik ngono lho. Orang nganggo laptop sing gede gitu ya. Ternyata Bu, itu saya 2012. Oh masih ingat. Dilalah Bu? Cas-casannya rusak. Terus saya ke counternya, Bu mau yang asli apa yang enggak Bu? Oh yang asli tuh Mas, aku mana original. Oh ini harus nunggu Bu, gitu 1 bulan, tak tunggu Bu 1 bulan. Berarti itu sebulan kan nggak kepake tuh, belum dicas, rusak. Ya kan Bu ya? Nah, wes Bu, wes 1 bulan saya dapat, saya beli tak tunggu. Agak pirang dino iki lho tak selehke nang ngene lemari saya tuh glondor Bu. Glondor anune pecah, LCD-nya pecah. Ya iso dienggo tapi ra ono sing saya muter kan, Pak ini mau ganti LCD. Wah, LCD-nya mahal Bu ini. Mendingan beli lagi aja. Waduh, aku bilang gitu. Terus tak putar kemana-mana, nggak ada yang pakai Bu. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Geloku luar biasa. Ini bukti bahwa kita itu beli tidak dasar kebutuhan, tapi keinginan. Nah, ciri-cirinya barang yang tidak merupakan kebutuhan kita adalah mandek suwe, tidak dipakai. Yes itu. Ya. Itu ciri-cirinya. Lah nek dia kebutuhan dipakai terus, Bu. Iya. Iya kan? Iya, Bu, betul. Iya. Nah, maka tetapi ternyata menungso ki ono sing merekayasa. Ternyata direkayasa, Bu. Ya. Dengan cara kita misalnya nih kita pengen mobil gitu ya. Kita pengen mobil. Padahal kita belum butuh. Saya benar Bu, saya itu dulu tahun 2000 saya mulai ke wilayah itu kan yang itu ya, itu 2000 berapa ya? 2003 atau 2004 saya lupa.
Saya tuh kalau jauhlah ke daerah itu selalu wis disiapkan Pak Somi, sopir dengan seluruh tetek bengeknya gitu. Tenan Bu, lah aku kok pingin tuku mobil ya. Terus kebetulan suami saya tahun berapa itu beli 2006 kalau nggak salah. Itu beli mobil. Aku nggak pernah nganggo blas loh Bu. Berarti aku belum butuh gitu. Nah, setelah butuh Allah kan kasih aja, nggak usah mikir apa-apa, langsung dikasih aja. Cuman kadang-kadang menungso itu suka merekayasa. Dan itu dibenarkan oleh para ahli magnet rezeki namanya, Bu. Jadi kalau kita pengen sesuatu, maka berikan alasan kepada Allah. Berikan alasan kepada Allah bahwa oh ini waro penting kok. Oh, gitu loh, Bu. Ya. Ada satu komitmen yang ingin kita berikan. Misalnya kayak gini nih. Saya tuh kemarin pernah punya keinginan punya rumah yang bisa dipakai untuk kegiatan apa, pokoknya kegiatan kebaikan. Saya mohon kepada Allah, ya Allah, aku mohon berikan aku rumah ya Allah. Nanti tak pakai untuk ngaji, untuk belajar Quran, untuk tahfidz Quran, ibu-ibu, untuk rumah untuk sekolah lansia, untuk sekolah parenting, untuk ini. Sampai berapa tahun ya Bu? 4 tahun atau 5 tahun baru dikabulkan sama Allah. Ya, tapi ya itu saya rekayasa dulu. Saya harus punya alasan yang kemudian Allah bilang, oh iya, ini memang perlu roh. Ya, dan Allah tuh nggak usah dihapusi Bu, sekalipun kita itu merekayasa, Allah nggak bisa ngapusi. Artinya butuh keikhlasan, butuh keseriusan. Ketika kita minta kepada Allah apa yang ingin kita inginkan, gitu ya. Maka, tapi kalau yang satunya rumus yang tadi yang awal tadi Bu, bahwa kebutuhan kita tuh kita nggak usah minta aja dikasih ya Bu. Kebutuhan, tapi kalau keinginan kita harus minta memang. Ya, dan itu kita bisa berdoa, tapi biar Allah bilang, oh iya kamu perlu roh, ngono lho Bu. Gitu ya, jadi yang membedakan seperti itu. Lah ciri-ciri yang tidak berbarokah ya mandek nang tengah jalan tak dinggo sampai sekarang Bu, batangnya masih ada tuh loh. Siap. Begitu Bu Karsini ya. Kita lanjutkan untuk di sini di kolom chat sudah ada 4 penanya. Semoga semuanya nanti bisa terjawab. Ya, moga-moga ya. Oke. Pertama dari Bu Yani. Pertanyaannya ada 2. Pekerjaan yang bagaimana yang membolehkan orang tidak berpuasa dan bisa diganti di hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. Yang kedua, bolehkah saat berpuasa kita melakukan donor darah? Maka dan monggo Bu. Oh iya. Jadi yang pertama berkenaan dengan pekerjaan apa, dulu Rasulullah juga bertanya itu. Jadi ada sahabat yang bertanya pada Rasulullah, ya Rasul, aku ini pengen puasa, tapi kerjaanku tuh kerjaan kasar yang membutuhkan tenaga gitu, membutuhkan tenaga yang besar dan aku nggak kuat kalau misalnya aku harus berpuasa gitu. Terus kata Rasulullah, ya sudah kamu ganti yang lain gitu. Nek ora ya nanti kamu bayar fidyah gitu. Kemudian kata sahabat gitu lah, lo aku duit ora oh. Terus piye itu kasarannya ngendikane gitu. Aku punya uang janda ya Rasul gitu. Ya sudah kalau gitu kamu aja wis tak zakati. Tak zakati kata Rasul. Nah, artinya dari ayat itu kemudian banyak sih hukum-hukum yang kemudian berkenaan dengan dari asbabul wurud ya. Kalau hadis asbabul wurud, kalau Quran itu asbabun nuzul. Itu kemudian banyak hukum yang bisa diturunkan dari peristiwa itu. Yang pertama ya kalau yang pekerjaan apa sih yang boleh gitu ya, yang diruksah oleh Allah untuk tidak berpuasa, yaitu pekerjaan yang memang membutuhkan tenaga dan tidak akan kuat ketika tetap dalam kondisi berpuasa. Ya, itu diperbolehkan, itu ruksah, termasuk di dalamnya misalnya menyusui. Ya hamil gitu, itu ruksah itu. Ya, ruksah itu. Ya. Tapi kalau misalnya kita mau ngambil yang mampu gimana? Boleh. Ya, boleh enggak apa-apa. Jadi misalnya saya pernah punya tukang tukang bapak saya itu kan pekerjaannya di properti gitu ya. Di bangunan gitu. Itu tukangnya gitu. Mas pas buat rumah gitu ya. Mas kok poso Mas? Nggih dinten niku kula poso Bu, benjing-benjing mboten Bu. Ngono Bu. Jadi sedina poso sedina ora gitu.
Kula nggih pengen to, Mbak, nek poso tapi kula kadang-kadang manu lara mengke kula mboten saged ndamel niki ngono. Ya wis itu. Ya, jadi memang hal yang berat yang diperbolehkan tidak berpuasa. Nggih. Oh ya, yang donor darah itu yang tidak diperbolehkan. Karena kan nanti maksudnya menguatkan itu ya, Bu nggih. Secara itu kan kita ambil yang setelah itu aja, setelah apa namanya? Setelah buka puasa. Oh, iya. Malam nggih berarti Ibu. Iya, kalau Donornya malam. Iya, malam. Dan biasanya malam kok, biasanya ba'da maghrib itu atau ba'da sholat tarawih. Saya juga kok melakukan itu tidak disarankan, nanti tidak lemes malah nanti terjadi kemadorotan yang lebih. Yang kedua selanjutnya dari Ibu Anti tadi kaitannya dengan melahirkan dan menyusui, Bu. Untuk kodonya nanti apakah hanya puasa saja atau gitu. dengan fidyah? Gitu. Oh iya, ada dua pendapat. Kalau kita berbicara tentang fikih, ya, ada dua pendapat. Kalau yang dikhawatirkan itu adalah anaknya, gitu ya, maka dalam kandungan ya, maka itu kemudian apa namanya bisa bayar fidyah. Tapi kalau yang dikhawatirkan kita, ibunya yang sakit gitu ya, nggak kuat dan sebagainya, itu diganti pada apa namanya bilangan waktu yang lain, ya, bilangan waktu yang lain. Tetapi itu pun masih ada dua pendapat berbeda juga, gitu ya. Ada yang mengatakan cukup dengan fidyah. Ya, tapi ada juga yang berpendapat dua-duanya, yo fidyah, yo ganti gitu. Ya mengkodok di hari yang lain gitu. Ya, tergantung panjenengan apa. Tapi kalau Syafi'i itu paling kenceng memang. Syafi'i itu yang kodok, yang fidyah. Fidyah yang kita sering dipakai itu, yang kodok, ya fidyah. Tapi ternyata umat apa namanya rakyat Indonesia itu yang merasa Syafi'iyah itu rak gelem menggunakan itu karena abot. Ya, yo fidyah, yo apa? Puasa. Ya, kodok. Termasuk kerudung. Syafi'iyah itu pakai cadar, pakai niqab. Ya. Syafi'iyah loh ya, kalau kita bicara Syafi'iyah loh ya. Dari Indonesia Syafi'iyah nih, Bu. Iya, kita kan Syafi'iyah. Ya. Begitu monggo panjenengan mau ngambil yang mana? Ya. Mengkodok, dan itu tadi pertimbangannya hanya itu saja. Oh, alhamdulillah. Lanjut, Ibu, yang ketiga dari Bu Rini. Saat hati bahagia, justru sering lalainya. Ibadah jadi cenderung kurang semangat, kurang khusyuk. Tapi ketika ujian datang, sholat, berdoa menjadi lebih khusyuk, lebih makdab gitu, dan mudah menangis juga. Nah, bagaimana memelihara agar tetap semangat ibadah dalam kondisi apapun, termasuk menjaga semangat Ramadan dari awal sampai akhir nanti, katanya. Ya. Kalau kita bicara tentang kapasitas kita masing-masing, sebenarnya kita sudah dijawab sendiri tuh sama Bu Rini tuh. Kalau kita itu makjeleb nek sedih ya kayak bayangin sedih-sedih wae berarti. Bu orang kok gampang lo iya Bu. Lo kenapa kemudian kita harus mengingat kematian, kita mengingat rasa sedih, dosa kita yang banyak, itu kan sedih terus tuh. Ya, atau membayangkan itu ya Allah, gini misalnya gini. Apa namanya, saya pernah juga merasakan itu ya. Jadi ya Allah, ujian misalnya kita lagi nggak dikasih ujian sama Allah ya, tapi walaupun sebenarnya hakikatnya kebahagiaan itu juga ujian saja nih, tapi kadang-kadang kita menganggap tidak seperti itu gitu ya. Jadi tahu kita tuh kadang-kadang yang namanya ujian itu yang sedih-sedih tok, padahal tidak. Ya, seluruh kehidupan kita tuh ujian gitu ya. Dan kita sudah punya porsi kita masing-masing ya. Jadi kembali ke persoalan, jadi kalau memang dirasa ibu-ibu tuh perlu untuk apa namanya pada saat sedih ya munculkan rasa sedih itu, ya Allah dosa keluarga ya Allah, biyen ya Allah. Saya tuh sampai gitu Bu, saya tuh sampai dosa yang lalu tuh teringat semua itu. Ya Allah, misalnya aku biyen pacaran ya Allah, gonta-ganti setiap tahun ganti terus ya Allah. Misalnya kayak gitu ya. Loh itu tidak tergantikan loh Bu. Dan ampunannya minta itu kita semakin khusyuk gitu ya. Atau kita kemudian apa namanya, kalau yang bahagia ya kita ya Allah, kita ingat ujian ya. Aku nggak mau kau cabut kebahagiaan ini ya Allah, aku nggak mau ya, misalnya itu boleh-boleh saja. Ya, nah itu. Jadi
bagaimana memeliharakan semangat ibadah ya dengan baik gitu ya. Itu salah satunya kita kita kalau bahasanya itu kan mengkondisikan hati. Kita tahu persis bahwa aku itu akan kusuk ketika hatiku sedang seperti ini. Nah, berarti kita mengulang-ulang lagi gitu rasa itu gitu. Boleh gitu kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah memang mencari lingkungan kalau bahasa gaul circle ya. Komunitas mungkin. Ya, mencari komunitas, mencari circle yang kemudian memberikan semangat terus untuk beribadah. Makanya tadi saya sampaikan ya ibu-ibu tempat kami itu saya buat untuk circle itu gitu. Ya, dan saling mengingatkan sambil itu semangat terus Bu, benar ya. Nah tapi ada juga ibu-ibu yang memang modelnya kalau dalam bahasa psikologi itu introvert ya. Introvert itu ya dia hanya bisa menyemangati dengan dirinya sendiri, kalau dengan yang lain malah nggak bisa gitu. Nah itu ada caranya juga itu ya. Caranya ya bagaimana kemudian kita mengingat hal-hal yang membuat kita tadi yang di awal tadi membuat kita bersemangat, itu yang kita pakai. Ya, dan itu makanya ada satu quotes yang cukup bagus ya, kenalilah dirimu gitu ya, maka engkau akan mengenal Allah. Ya, sebenarnya artinya begitu. Kita tahu kelemahan kita tuh kayak gini nih. Aku itu lemahnya ketika nanti ketemu sama mantan, misalnya begitu ya. Ini kan lagi kasus banyak ini kayak gitu ya. Berarti ya juga ketemu gitu maksud saya. Ya kan? Aku akan bersemangat misalnya kondisi itu aku begini, maka ciptakan itu, ciptakan suasana itu. Ya bisa itu Bu, dalam imajinasi kita, dalam harapan kita tuh bisa. Ya, saya juga begitu. Saya itu semangat itu ketika kemudian mengingat ya Allah, perjalananku masih panjang ya. Ya Allah, saya tuh bahkan semangat tuh Bu ketika misalnya gini, ya Allah aku diamanai Allah di anak telu. Nek aku tidak berbuat baik terus, sopo sing jogo anak-anakku dengan doa. Gitu. Saya tuh sangat Bu. Agak orang bilang itu saya itu family woman. Jadi bahasa kasih saya itu bahasa kebersamaan. Saya itu. Jadi kalau misalnya seperti sekarang ini anak saya nggak di rumah semua, Bu. Rasanya tuh ya Allah sedih banget gitu tuh, Bu. Nah, saya selalu teringat ya Allah, tolong jaga anak-anakku ya Allah. Nah, itu mulut ibu yang baik itu kan dia akan sampai kepada Allah. Karena aku tidak berbuat baik terus, aku tidak beribadah dengan baik, mulutku tuh nggak sampai ke Allah. Padahal sakjane Allah memberikan fasilitas kepada seorang ibu itu doanya tanpa hijab gitu. Ya, tanpa langsung naik ke Allah gitu. Makanya tolong jaga anak. Nah, itu maksudnya gitu ya, Bu ya. Jadi pahami ya. Jadi kita tuh mau jeleknya di mana gitu. Kalau saya jeleknya itu kebersamaan dengan keluarga, dan aku tidak berbuat baik gitu ya. Aku tidak punya kualitas yang bagus, bagaimana doaku terkabulkan oleh Allah sementara anak-anakku butuh doaku gitu. Ya, karena saya cukup orang yang sangat family woman saya ini Bu orangnya. Nah, contohnya ya. Silahkan buat komunitas, cari komunitas. Ya, kita harus punya teman seperjalanan dalam kehidupan kita ini. Ya. Buat sistem. Makanya sebetulnya kenapa doanya itu sejak Rojab. Karena Rojab dan Syakban itulah cara kita untuk membuat pola kehidupan kita. Agar ketika kita memasuki bulan Ramadan kita sudah siap dengan stamina yang lebih baik. Oke. Ya. Satu penanya terakhir, tapi sepertinya tadi sudah terangkum di pertanyaan sebelumnya, Ibu. Sama ya. Ini kan ya, untuk menjaga semangat Ramadan di 11 bulan setelahnya. Oke. Kalau 11 bulan yang akan datang itu, Bu, pastikan bahwa kita berhasil di dalam bulan Ramadan. Kalau kita berhasil di bulan Ramadan, insya Allah 11 yang akan datang, itu kita bisa. Salah satu indikator yang paling gampang adalah ketika bulan Syawal itu kita banyak yang lepas, itu hati-hati. Maka kalau boleh saya sarankan nanti strateginya ada tadi strategi di bulan Ramadan itu seperti maraton ya. Pertama pelan, kemudian ditambah, kemudian di akhir kita sprint. Nah, pada saat
di bulan Syawal itu kita harus mengazamkan diri untuk tetap melakukan hal-hal yang minimal. Ya, yang minimal dengan tertib. Itu tipsnya. Soalnya kita sering lalai di sini. Kita sering lalai. Sholat kita jadi mundur karena kita silaturahim alasannya gitu. Kalau bisa jangan sampai hal-hal yang wajib itu dipegang. Ya, pegang, ketat, agak ketat kita. Tapi yang sunnah mungkinlah ada beberapa. Tetapi yang sunnah ini harus ada subsidiar, pengganti. Pengganti, maksudnya begini misalnya. Kita kan kalau misalnya silaturahim nggak bisa tidak bisa baca Quran panjang nih karena kan kita silaturahim terus gitu kan. Nah, makanya berarti harus ditambah gitu. Ya makanya enak nih nek wong ngapal Quran memang wis to. Ngapal Quran menang di ndiwe maca Quran nah. Itu kan. Rak popo Bu, saya tuh ngajari anak saya itu untuk mempertahankan tilawahnya karena kebetulan kalau anak-anak kita kan lebih banyak tilawah, lebih banyak hafalannya sama daripada kita ya Bu ya. Itu bilang nek kalian tidak bisa tilawah Quran langsung, kamu murojaah aja juz yang kamu hafal. Ya, jadi mocone kuwi tok, Bu. Juz 30, juz 29, juz 28, terus 1 sampai 17. Saya kan dia sampai 17. Ya. Nah, itu udah kamu nggak usah khawatir moco yang lain. Udah moco kuwi bahkan kalau ibu-ibu wis kita mocone kuwi mau juz 30 ya, juz 30 dari A sampai Ad-Duha, enggak apa-apa. Ya sudah, kita pertahankan itu. Ya. Anas sampai Ad-Duha. Ya, kan kita hafal tuh Bu itu, Bu. Iya kan? Itu udah mimil kan iso gitu. Bermimil terus itu kita. Ya. Hanya yang penting tidak meninggalkan Al-Qur'an setiap harinya. Oh, ya. Jadi memang butuh kekuatan dan tapi yang terpenting juga adalah tadi komunitas. Kalau saya sih masih karena memang kita nggak hidup sendiri, Bu. Allah menciptakan kita itu dua dimensi, individual dan sosial. Jadi ya lingkungan itu memberikan dampak yang luar biasa kepada kita. Ya, jadi carilah circle-circle, carilah komunitas yang baik untuk bisa mengistiqomahkan kebaikan-kebaikan kita. Oke, alam bisawab. Alhamdulillah. Syukran jazakumullah atas tausiah yang luar biasa, Ustaz Hafal. Karena waktu juga yang sudah harus kita selesaikan ini Bu. Sudah hampir jam 3 karena schedule-nya sampai jam 15.00 saja begitu. Iya. Nah, hadirin sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara nih. Kami mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan support untuk kelancaran acara hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada khilaf. Semoga kita semua nanti diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga bisa melaksanakan kewajiban kita di bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jika berkenan Bu Wara, kami meminta doa gitu ya. Oh, dari monggo kita sama-sama mohon kepada Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita tundukkan hati, kita mohon, kita hinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai dengan istighfar dan Al-Fatihah nggih. Astaghfirullahaladzim. 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 Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa atimi sultanik
raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma aghni bil ilmi wa zaini bil hilmi wa akrimi bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan wa balikna Ramadan wa balikna Ramadan. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Astaghfirullahal azim. Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi maka berakhir pula rangkaian acara Taghib Ramadan 1443 Salimah Temanggung. Marilah acara pada siang sampai sore hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nyun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum nyun pangapunten. Nggih pareng. Terima kasih Bu Woro.